ternyata, Partai Demokrat tetap ngotot menggelar kongres di tengah wabah corona pada Maret tahun 2020 lalu, hanya untuk partai berlambang bintang Mercy itu tidak jatuh ke tangan pihak lain. Terbukti, yang terpilih jadi ketua umumnya adalah putra sang mantan ketum sendiri, SBY, yakni AHY. Tentu kita masih ingat insiden yang terjadi pada awal Juli tahun 2019 lalu. Beberapa kader Partai Demokrat yang tergabung dalam Forum Pendiri Demokrat mendesak SBY untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua umum. Salah satu pendiri Partai Demokrat, Hengki Luntungan, mengatakan SBY gagal memimpin eks-partai pemenang pemilu itu. Terbukti dari menghilangnya lebih dari setengah suara pendukung Partai Demokrat pada pemilu 2019 lalu. Tidak hanya itu saja, kala itu SBY juga disebut-sebut merusak tatanan partai dan melanggar sejumlah ADART Partai Demokrat. Seperti membangun dinasti politik, termasuk juga membentuk jabatan baru di struktur kepengurusan Partai Demokrat yakni Korgasma, yang ketuanya adalah AHY. Karena, di struktur Partai Demokrat sendiri, berdasarkan hasil kongres sebelumnya, tidak ada yang namanya Korgasma itu. Jadi, terlihat jelas, SBY melanggar peraturan partai hanya untuk putra sulungnya. AHY dapat panggung di partai yang dia pimpin. Mereka para anggota Forum Pendiri Partai Demokrat juga menyebut bahwa Partai Demokrat bukan didirikan oleh SBY. Karena pada dasarnya, SBY awalnya adalah kader biasa. Saat Demokrat didirikan pada 2001 silam, SBY tidak pernah ikut rapat membangun partai. Justru pada tahun 2003, atau 2 tahun kemudian, dia baru bergabung ke Partai Demokrat sebagai kader. Jadi, meskipun kongres yang digelar pada Maret tahun 2020 itu melanggar social distancing dan physical distancing, tapi dapat dikatakan keberhasilan bagi SBY. Karena dia mampu menjadikan anaknya sendiri menjadi ketua umum partai yang telah membesarkan namanya tersebut. Nah, sekarang, AHY sudah membentuk kepengurusan partai yang baru. Tercatat, tidak kurang dari 200 kader Partai Demokrat yang ditunjuknya untuk mengisi pos-pos jabatan di partai berwarna biru itu. Ada beberapa nama lama yang muncul. Namun tidak sedikit pula nama-nama di kepengurusan SBY dulu menghilang. Di antaranya yang mendapat jabatan baru adalah Ibas yang notabene adik kandung AHY sendiri. Di periode ini Ibas diangkat menjadi Waketum. Hal ini juga semakin menunjukkan bahwa Partai Demokrat itu bukan partai publik, melainkan partai dinasti SBY. Kemudian, Sekjen lama Hingga Panjaitan digantikan oleh Teuku Rifki Harsha. Si Teuku Rifki ini, pada Januari tahun 2020 lalu pernah dipanggil KPK terkait kasus korupsi yang menimpa ex-Menpora Imam Nahrawi. Namun kala itu, dia mangkir dari panggilan lembaga anti rasuah tersebut. Jadi sudah tahu kan, bagaimana karakter si anggota DPR Dapil Aceh ini? Tidak taat hukum, dan yang tidak kalah mengejutkan lagi, yang turut terkena dampak reshuffle dari kepengurusan Partai Demokrat adalah Ferdinand Hutahian. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat SBY menjadi ketum dulu, Laisem Fak Merah ini ditunjuk menjadi Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat. Padahal, sebelumnya, ia sering banget membagikan aktivitas AHY dan Partai Demokrat. Mungkin tujuannya untuk cari muka agar dipilih kembali menjadi pengurus partai. Tapi apa daya, segala daya dan upaya serta loyalitasnya yang selama ini ditunjukkan kepada SBY, AHY dan Partai Demokrat semuanya hanya sia-sia belaka. Si Semfak Merah kini hanya menjadi kader biasa. Tidak hanya itu saja, politisi Gerindra yang kerap berseberangan dengannya, Andre Rosiade, turut mengejek si Ferdinand yang tidak lagi menjabat sebagai pengurus Partai Demokrat ini. "Bro Ferdinand kemana nih?" ucap Andre melalui akun Twitternya. Entah mungkin karena bahagianya
Lae Ferdi tidak lagi jadi pengurus partai. Andre pun menyarankan agar Ferdinand masuk ke TGUP Anies saja. Bagaimana kalau kita dorong Bro Ferdinand masuk TGUPP-nya Mas Anies Baswedan? Biar Bro tahu betapa susahnya jadi gubernur DKI, lanjut Andre lagi. Seperti tanpa bersalah. Ada-ada saja ulah si Andre ini. Bukannya turut berduka cita Lae Ferdi gak lagi jadi pengurus Partai Demokrat, malah mengejeknya. Gak boleh gitulah Andre. Lu dulu juga pernah ngenes kok. Saat ketahuan menjebak PSK untuk tujuan politik di Kota Padang. Bro Ferdi tidak lagi menjadi pengurus partai. Itu bukan berarti dia tercampakkan, abis manis sepah dibuang. Tapi Lae semfak merah lagi disiapkan buat jadi staf sus milenial Jokowi.